tatap muka adalah impian sebagian besar orang di saat pandemi. Kedisiplinan dan konsistensi dalam penerapan protokol kesehatan adalah kunci dalam melawan pandemi COVID-19. Kerjasama dari segala pihak sangat dibutuhkan agar seluruh siswa di Indonesia terjamin keselamatan dan keamanan mereka di saat melakukan pelajaran tatap muka. Berdasarkan surat keputusan bersama 4 kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Pemerintah Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, terus mendorong akselerasi pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas dengan menggelar rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan PTM terbatas dan edukasi PHBS yang kali ini diadakan di Kota Mataram, Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan kita yaitu rapat koordinasi pendampingan pembelajaran tatap muka terbatas dan edukasi PHBS pada saat ini adalah sudah periode yang ke-7. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pendampingan terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi kita bekerja sama dengan lintas sektoral untuk mari bersama-sama melakukan pendampingan terhadap pembelajaran tatap muka terbatas ini agar segera dapat kita laksanakan dan segera dapat berjalan dengan tentu saja dengan optimal. Jadi kami bertujuan agar pelaksanaan PTM terbatas di daerah dilaksanakan dengan aman dan juga pelaksanaan prokes di sekolah dilaksanakan secara ketat agar tidak terjadi penularan kasus. Kemudian juga kami ingin mendapatkan laporan yang secara real di lapangan terkait dengan pelaksanaan PTM terbatas. Jadi untuk kesiapan pembelajaran tatap muka ini kita ada survei, ada 2 survei. Yang pertama adalah survei untuk kesiapan belajar. Survei kesiapan belajar ini mengukur sekolah-sekolah mana yang sudah memenuhi sarana pembelajaran tatap muka. Termasuk di dalamnya adalah sanitasi, terutama untuk tempat cuci tangan. Kemudian survei terkait dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Jadi untuk sekolah-sekolah yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka, ini didorong untuk bisa menyampaikan laporan melalui survei tersebut bahwa memang sudah dilakukan pembelajaran tatap muka dan berlangsung secara aman. Dalam rangka untuk mensukseskan PPKM, kami dari Kementerian Dalam Negeri dari awal sudah mendukung. Dari awal kami sudah mendukung dari Kementerian Dalam Negeri untuk pelaksanaan PPKM. Khususnya pada daerah yang level 3, level 2, dan level 1. Nah, namun dari daerah-daerah yang level 2, level 3, 2, dan 1 tersebut, kami menyerahkan sesuai dengan Permendagri-nya, itu Pemda, pemerintah daerah yang merekomendasikan sekolah mana yang bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kami melakukan sosialisasi PTM tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan dan juga kami berdiskusi dengan dinas agar supaya melibatkan dinas kesehatan yang ada di sekitar sekolah untuk melakukan pemantauan kesehatan. Untuk menciptakan pembelajaran yang optimal, aman dan nyaman melalui PTM terbatas, pemerintah Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat mengatur kategori atau kriteria yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan. Salah satunya, sekolah yang berada di level 1, 2, dan 3 dengan syarat dan ketentuan khusus sesuai perkembangan COVID-19 di setiap daerah atau wilayah. NTB ini salah satu provinsi yang dipandang oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini sebagai percontohan
provinsi yang melaksanakan TPM terbatas. Karena apa? Karena diawali dari sosialisasi dulu. Di sosialisasi itu dilakukan dengan kelas yang lebih tinggi dulu, yaitu SMA dulu. Yaitu kami bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, dan ini juga berlangsung bertahap SMA, baru SMP, lalu ke SD, baru kami di BP Dimas NTB, karena PAUD adalah kelas yang paling kecil maka mengikuti prosedur yaitu yang paling akhir. Terkait dengan persiapan Satgas COVID-19 di Kabupaten Lombok Tengah untuk menghadapi pembelajaran tatap muka ini, sebenarnya itu sudah terintegrasi dengan program UKS. Jadi bagaimana nanti kita memberikan edukasi, komunikasi, dan informasi kepada pihak sekolah untuk lebih aktif di dalam penegakan protokol kesehatan. Kebetulan di Kota Mataram ini sudah melaksanakan PTM 100%, Mas. Ya, tapi dengan seperti dengan sesi-sesi yang ada, jadinya mereka 50% masuk untuk misalnya ganjil genap absen 1 sampai absen 19 atau ganjil genap bertahap mereka masuk. Jadi tetap masuk 100%, mereka sekolah di Kota Mataram rata-rata udah 100% masuk PTM terbatas. Sekedar apa ya? Ini kemauan anak-anak ini agak bosan mereka sekarang sekolah jadinya karena udah terbiasa jarak jauh, pelajaran jarak jauh. Jadi bagaimana kita sebagai pendidik, sebagai mereka kan berusaha berinovasi untuk mereka tertarik lagi untuk belajar tatap muka kembali juga. Selain itu juga diperlukan untuk mereka ke depannya. Jadi melalui rakor ini diharapkan koordinasi dalam pengendalian pembelajaran tatap muka terbatas yang aman ini akan lebih optimal. Kondisi pembelajarannya akan semakin baik sehingga kekhawatiran terhadap learning loss itu bisa ditanggulangi dengan pembelajaran tatap muka walaupun masih terbatas dan masih dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh. Saya kira itu.